nikmat tersebut kita dapat berkumpul kembali di majelis yang kita cintai ini. Kita meminta kepada Allah agar apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal ibadah kita, dicatat sebagai amal kebaikan kita, dan menjadi sebab Allah ampunkan segala kesalahan-kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah dengan lafal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para peserta yang dirahmati oleh Allah, seperti biasanya, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita hadirkan niat semata-mata hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala. Apapun kebaikan yang kita lakukan, jangan pernah lupa untuk senantiasa menghadirkan niat karena Allah Ta'ala. Nah, di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas panjang lebar apa-apa saja kewajiban seorang wali, baik itu ayah, baik itu ibu, kakek nenek, ya, terhadap putra-putri mereka, terhadap cucu laki-laki dan cucu perempuan mereka. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Juga ya sudah kita jelaskan tentang apa-apa saja kewajiban seorang muslim terhadap keluarganya. Ya, seperti istrinya, ya, anaknya, kemudian bahkan ayah dan ibunya, ini juga sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang insya Allah ya kita akan menjelaskan tentang fardu wudu. Ya, rukun-rukun wudu itu ada berapa, kemudian apa saja dan bagaimana penjelasannya. Ini akan kita jelaskan di pertemuan kita kali ini insya Allah Ta'ala. Nah, sebelum kita mulai, ya, berkaitan dengan pertanyaan Erik Irawan, masih ada di sini. Erik Irawan masih ada di sini. Nah, di pertemuan sebelumnya, Masya Allah, ya, kita membahas panjang lebar tentang masalah takdir. Ya, kita sebutkan, tapi tidak selesai, terpotong, ya, bahwa Ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, "Idza ja'al qadaru 'amiyal basar." Ya, apabila telah datang takdir kepada seseorang, maka mata yang melihat pun menjadi buta. Ya, ini ungkapan yang sangat luar biasa sekali. Ya, kenapa ini dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas? Ya, bagaimana ceritanya? Bagaimana cerita awalnya? Kenapa beliau mengatakan perkataan seperti itu? Suatu ketika, ya, beliau menceritakan tentang seekor burung yang disebut dengan hudhud. Ya, burung hudhud. Ya. Burung ini Allah Subhanahu wa taala lebihkan kepadanya pandangan yang sangat tajam sekali. Ya, pandangan yang luar biasa sekali. Pandangannya tajam. Sangkinkan tajamnya pandangan burung ini, dia bisa melihat, ya, air yang berada di bawah tanah. Ya, jadi kalau ada air di bawah tanah, dia bisa kelihatan dengan matanya. Ya, dia bisa tahu bahwasanya di bawah tanah ini ada air. Ya, sebegitu tajamnya pandangan burung ini. Kemudian, ya, orang-orang yang mendengar cerita tersebut bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas, "Wahai, ya, anak pamannya baginda Rasulullah, wahai Ibnu Abbas," kata mereka, "engkau menceritakan kepada kami bahwasanya burung ini memiliki penglihatan yang sangat tajam, ya, pandangan yang sangat tajam, ya, sehingga mampu melihat air yang berada di bawah tanah. Tapi tatkala kami menebar jaring, ya, untuk memburu burung ini, untuk menangkap burung ini, lah kok malah ketangkap gitu, lah kok malah terjerat, ya, dengan jaring tersebut. Padahal, ya, kalau air yang di bawah tanah saja masih dia dapat lihat, ya, padahal ada tanah, tapi dia bisa melihat air di dalamnya.
Lah, ini kelihatan, tapi kok bisa jaring yang nampak ya di depan mata kita, tapi dia tidak kelihatan, ya malah terjerat di dalamnya. Ya, maka Abdullah ibnu Abbas mengatakan apa? Idza ja'al qadaru amiyal basar. Ya, apabila takdir telah ditetapkan, maka mata yang melihat menjadi buta. Ya, ini cerita sangat luar biasa dan ungkapannya sangat luar biasa, dan ini mudah-mudahan bisa menjawab ya kekhawatiran bunda kita yang bertanya kemarin. Ya, jadi idza ja'al qadaru amiyal basar. Apabila takdir telah datang, telah ditetapkan, maka mata yang melihat menjadi buta. Ya. Intinya kita sudah berusaha. Ya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, maka semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar, ini ada, Masya Allah, ada paket yang datang. Sebentar. Nah, kita lanjutkan. Sekarang insya Allah Ta'ala, kita akan menjelaskan tentang fardu wudhu. Ya. Erik Irawan paham ya apa yang saya sampaikan? Nah, sekarang, Masya Allah, ya salam. Nah, ya mohon maaf atas gangguannya. Ya, sekarang lagi ada paket besar-besaran dari Syahamah ke seluruh provinsi, pengiriman kitab. Nah, jadi insya Allah pada malam hari ini kita akan menjelaskan tentang fardu wudhu, ya apa-apa saja rukun wudhu, ya apa itu wudhu dan lain sebagainya. Insya Allah akan kita jelaskan di pertemuan kali ini. Nah, faslun, kita baca fasal ini ya ma'qud, ya menjelaskan berkaitan tentang penjelasan rukun wudhu. Ya, apa-apa saja rukun wudhu. Nah, wa min syurutis salati al-wudhu. Di antara syarat sahnya salat itu adalah berwudhu. Ya, maksudnya bagaimana? Ya, salat, ya ibadah seseorang, ya salat, ya salatnya seseorang ini tidak akan sah kecuali dia dalam keadaan berwudhu. Ya, tidak akan sah salatnya kecuali dia dalam keadaan berwudhu. Kemudian wudhu, ya kapan difardukan wudhu ini? Para ulama menyebutkan wudhu diwajibkan tatkala diwajibkan ya atas umat Islam itu sholat. Jadi tatkala diwajibkan sholat, maka ketika itulah ya diwajibkan untuk berwudhu. Jadi kalau ada yang bertanya kepada kita kapan difardukan wudhu, maka jawabannya adalah ketika difardukan sholat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian wudhu adalah awal
ya, awwalu ma yuqsadu bihi thaharah. Ya, awal yang pertama kali yang dimaksudkan ya daripada bersuci. Jadi ketika dikatakan bersuci, maka yang pertama kali yang dimaksudkan itu adalah berwudu. Kemudian yang kedua mandi, ya, mandi besar. Kemudian yang ketiga tayamum. Kemudian yang terakhir menghilangkan najis. Ya, ini urutan ketika dikatakan bersuci. Ya, ketika saya mengatakan bersuci, maka urutannya yang pertama itu adalah wudu. Kenapa? Karena wudu ini berulang-ulang dilakukan. Ya takarrar. Ya berulang-ulang kita lakukan. Tapi kalau mandi, ya kalau mandi besar, mandi wajib, ya itu kan tidak berkali-kali kita lakukan. Kalau wudhu itu kan satu hari 5 kali, ya terkadang bisa satu hari 3 kali tergantung. Ya tapi kalau mandi besar itu kan tidak, ya mungkin tapi jarang ya, jarang satu hari mandi wajib 3 kali, 4 kali, 5 kali itu kan ya jarang terjadi. Maka wudhu yang pertama kali ya yang dimaksudkan daripada bersuci. Kemudian ya, apa pengertian dari syarat? Tadi kan kita sebutkan ya, syarat sahnya sholat itu adalah berwudu. Apa pengertian dari syarat? Mohon maaf ya, ini sekali lagi saya mohon maaf. Masya Allah. Tidak pada waktunya. Datang tidak pada waktunya. Nah, jadi syarat itu adalah ya, bukan bagian dari ibadah tersebut, akan tetapi sahnya atau tidak sahnya ibadah tersebut ya berkaitan dengan syarat tersebut. Ya. Jadi syarat ini bukan bagian dari ibadah, akan tetapi sah atau tidaknya ibadah ini berkaitan dengannya. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya seperti wudhu. Ya, ini tidak ada, ya, tidak termasuk bagian dari sholat. Ya, kalau sholat itu kan ya sholat, ibadah yang lain. Wudhu ibadah yang lainnya. Ya, jadi bukan bagian dari ibadah tersebut. Ya, bukan bagian dari ibadah tersebut. Tapi ya jika seseorang sholat tanpa wudhu, ya maka tidak sah sholatnya. Nah, Masya Allah, kama malam ya lam yakun. Nah, kita ulangi. Jadi syarat, ya syarat itu bukan bagian dari ibadah. Akan tetapi sah atau tidaknya ibadah tersebut berkaitan dengan syarat ini tadi. Ya, contohnya seperti apa? Wudhu. Ya, sholat wudhu itu berbeda. Ya, wudhu berbeda, sholat berbeda. Tapi ya, jika seseorang melaksanakan sholat tidak dalam keadaan berwudhu, maka tidak sah sholatnya. Ya, ini disebut dengan syarat. Ya, berbeda dengan rukun. Ya, kalau rukun itu adalah bagian dari ibadah tersebut. Ya, contoh rukun sholat itu membaca Al-Fatihah, itu kan bagian dari ibadah. Ya, bagian dari ibadah tersebut, bagian dari sholat tersebut. Dan tidak sah ya jika rukun ini ditinggalkan. Jadi sah atau tidaknya ibadah tersebut berkaitan dengan rukun ini tadi. Tapi bedanya apa dengan syarat? Kalau syarat itu bukan bagian ya dari ibadah yang kita lakukan. Ya, tapi kalau rukun itu bagian dari ibadah yang kita lakukan.
Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Ini keadaannya memang kurang kondusif. Ya, terjadi keributan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nanti kalau kurang paham, kalau kurang jelas nanti silakan ditanyakan di akhir pengajian nanti insya Allah. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah wa furuduhu sittatun. Jadi fardu wudu itu ada 6. Ya, rukun-rukun wudu itu ada 6. Kalau ada orang bertanya kepada kita, ya berapa fardu wudu, anak kita bertanya kepada kita, ya saudara kita siapapun itu bertanya kepada kita, ya berapa rukun wudu, berapa fardu wudu, maka jawabannya adalah 6. Ya. Ya, 4 di antara 6 tersebut dalilnya diambil daripada ayat suci Al-Qur'an. Ya. 4 dari 6 tadi dalilnya diambil dari ayat suci Al-Qur'an, yang 2-nya lagi dalilnya diambil dari hadis. Ya, tidak kita sebutkan karena sudah memakan waktu yang banyak. Nah, yang pertama dari 6 tersebut apa? Al-awwalu niyyatut taharati lis-salati aw ghairuha minan niyyatil mujzi'ati 'inda ghuslil wajhi. Ay muqtarinatan bi ghuslihi 'indal Imam Syafi'i. Yang pertama dari rukun wudu itu apa? Niat. Ya. Di antara 6, di antara 6 tadi, yang pertama itu adalah niat. Niatnya apa? Niat untuk bersuci. Ya, niat bersuci untuk mendirikan sholat. Ya. Ataupun ya selain niat tersebut daripada niat-niat yang membolehkan, yang mencukupi. Ya. Dan niat ini kapan? Ya, niat wudu itu kapan? Ketika membasuh wajah. Ya. Artinya apa? Berbarangan. Ya, berbarangan. Ya, niat tersebut berbarangan ketika membasuh wajah. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i, letak niat itu kapan? Ketika air itu jatuh pertama kali ke muka kita, maka disitulah letaknya niat. Ya, jadi rukun yang pertama itu niat. Dan niat ini letaknya itu kapan? Ketika air pertama jatuh ke muka, maka disitulah letak niat wudhu. Ya, niatnya bagaimana? Niatnya bersuci untuk mendirikan sholat. Ya, ataupun semisalnya, yang mana niat ini mencukupi. Ya, contoh seperti dia mengatakan nawaitul wudu'a. Ya, saya berniat berwudu. Ya, ataupun dia mengatakan saya berniat fardu wudu. Ya, dan niat perlu diperhatikan, dan ini banyak disalahartikan oleh sebagian orang. Yang namanya niat, para peserta sekalian, bunda-bunda sekalian, itu letaknya di hati. Ya, yang namanya niat itu letaknya di hati, bukan di mulut. Ya, niat itu di dalam hati, dan tidak disyaratkan dia menuturkan mengeja niat sebagaimana dia mengeja ketika berbicara dengan mulutnya. Maksudnya bagaimana? Kalau di mulut kan kita mengatakan apa? Nawaitul wudu'a. Ya. Apakah disyaratkan dalam hati kita itu juga mengatakan nawaitul wudu'a? Tidak. Ya, tidak disyaratkan. Yang penting niat dia itu adalah berwudu. Karena pengertian dari niat adalah menuju kepada sesuatu, memaksudkan kepada sesuatu disertai dengan perbuatan. Ya, saya pergi ke tempat wudu. Ya, niatnya apa? Ya berwudu. Ya, maka ketika perbuatan saya itu menunjukkan bahwasanya saya ingin wudu, maka itu disebut dengan niat. Ya, karena anggota badan ini bergerak, Bunda, itu tentu didasari dengan hati. Makanya hati itu adalah amirul jawarih. Ya, pemimpin seluruh anggota badan. Jadi tidak ada istilahnya hati pengen ini, tangannya pengen itu jarang, kecuali dipaksakan. Tapi pada umumnya hati dengan anggota badan ini sejalan, jarang bertentangan kecuali dipaksakan. Dalam keadaan terpaksa mungkin. Jadi ketika saya pergi ke masjid, kemudian saya mengangkat tangan, artinya apa? Saya pengen sholat, bukan pengen khutbah, atau bukan pengen pengen ke pasar, kan nggak mungkin. Niatnya apa? Ya sholat. Ya, maka ini cukup.
Begitu juga dengan berwudu. Ya. Ketika saya pergi ke tempat wudu, ya di kamar mandi, ya, saya sudah menggulung baju saya, ya mengangkat peci saya, kemudian saya ambil air, kemudian ketika ya saya meletakkan tangan saya seperti ini untuk membasuh wajah saya, ya maka ini sudah dikategorikan niat. Ya pasti ya ada niat, ya ada terniat di dalam hati seseorang ketika melakukan perbuatan ini. Ya jadi niat itu segampang itu. Sebagian orang tidak menyalahpahami niat. Ya dia baca ya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari, ya segala macam dia baca panjang lebar, ya kemudian dia membasuh mukanya. Kita tidak mengatakan salah, Bunda, ya para jamaah sekalian, kita tidak mengatakan salah, bahkan para ulama itu mengatakan apa, disunnahkan, ya disunnahkan untuk membaca niat, ya dan dalam hatinya juga berniat, ini disunnahkan. Tapi kebalikannya, kalau mulutnya membaca niat, tapi hatinya tidak berniat, maka tidak sah di sini. Ya, maka niatnya tidak sah. Dan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwasanya niat adalah bagian dari rukun wudu. Dan kita sebutkan sebelumnya tadi, bahwa rukun, ya, jika tidak dilakukan, maka ibadah tersebut, yaitu wudu, tidak sah. Karena apa? Dia meninggalkan rukun. Ya, maka perlu diperhatikan. Ya, saya ulangi, dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, letak niat itu kapan? Ketika berbarangan, ya, dengan membasuh muka. Air pertama kali jatuh ke muka kita, maka disitulah letaknya niat. Dan niat itu letaknya di dalam hati. Ya, tidak disyaratkan untuk diucapkan. Tapi kalau diucapkan, ya, kemudian hatinya juga berniat, maka ini disunnahkan. Ini yang paling baiknya. Seperti itu. Nah, ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi dalam mazhab Imam Malik, ya, dalam mazhab Imam Malik cukup, ya, dia berniat terlebih dahulu kemudian membasuh muka. Ya, jadi dia niat terlebih dahulu kemudian membasuh muka. Ini dalam mazhab Imam Malik. Ya, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i harus berbarangan, ya, harus serentak, ya, harus dalam satu waktu. Ya, ketika dia mengambil air kemudian ingin membasuh mukanya, ya, pertama kali air jatuh mengenai mukanya, maka disitulah letaknya niat. Ya. Dan niat itu sebagaimana kita sebutkan, memaksudkan kepada sesuatu, ya, menuju kepada sesuatu, menginginkan kepada sesuatu disertai dengan perbuatan. Ini disebut dengan niat. Nah, jadi ini rukun wudhu yang pertama atau fardu wudhu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ya tadi yang pertama sudah kita jelaskan dari fardu wudu yaitu niat. Yang kedua, ya asani ghuslul wajhi jami'ihi, ya membasuh seluruh wajah, ya membasuh seluruh wajah, ya min manabiti sya'ri ra'sihi, dari tempat ya tumbuhnya rambut pada umumnya manusia. Ya, itu tempat tumbuhnya rambut pada umumnya manusia itu kan di sini. Ya, bukan di sini. Ya. Ataupun di sini, bukan. Pada umumnya kan di sini. Ya, pada umumnya di sini. Ya, jadi batas ya panjangnya wajah itu mana? Para ulama menyebutkan ya dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Ya, jadi dia membasuh seluruh wajahnya, ya, yang mana panjang wajah tersebut adalah dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Dagu itu mana? Ini, ya, pertemuan dua tulang yang berada di bawah wajah kita, yang berada di bawah telinga kita. Ini kan ada tulang, bunda-bunda sekalian. Ya, ada tulang. Nah, bertemunya dua tulang ini, yaitu di sini, ya, ini, ya, ini disebut dengan dagu. Jadi panjang wajah itu mana? Ini. Dari sini ke sini. Ini disebut dengan wajah secara panjangnya. Ya, secara vertikalnya itu, ini. Wajah itu seperti ini, panjangnya. Lebarnya bagaimana? Wa minal udhuni ilal udhun. Ya, dari anak telinga kanan, yaitu ini. Perhatikan, kan ada yang menonjol ini. Ya, dari anak telinga kanan ke anak telinga kiri.
Ya, dari anak telinga kanan ke anak telinga kiri. Ini lebarnya. Ya. Ini wajib wajib dibasuh secara menyeluruh, sya'ran wa basyaron. Baik itu bulunya yang ada di wajah kita, wa basyaron maupun kulitnya. Ya. Jadi jika ada bulu umpama ini, ya, alis mata ini kan bulu. Ya, walaupun disebut dengan alis mata kan bulu juga, rambut, ya. Ya. Maupun kulit, ya, ini wajib untuk dibasahi dengan air ketika membasuh muka, ya. Kecuali la batina lihyatir rajuli wa 'aridaihi idza kasufa, ya. Kecuali ya bagian dalam jenggot, ya, bagian dalam jenggot ataupun dua jambang yang mana jenggot dan dua jambang ini tebal. Ya, kalau ada orang punya jambang, laki-laki tentunya, ya, kalau ada laki-laki punya jambang, punya jenggot yang tebal, ya, sekiranya kalau ada orang berbicara di depan dia, ini orang tidak bisa melihat bagian dalam kulitnya, ya, maka ini dikategorikan tebal, maka tidak disyaratkan baginya untuk memasukkan air ke dalam jenggot tersebut atau ke dalam jambang tersebut. Ya, cukup dia dia usap saja. Ya, dia lakukan seperti ini. Kalau jenggotnya tebal ataupun jambangnya tebal. Tapi kalau jenggotnya tipis, ya, jambangnya tipis, ya, sekira lawan bicaranya bisa melihat kulitnya, ya, umpama ini di depan saya ada orang yang punya jenggot, ya, di depan saya ada orang punya jambang, ya, ketika saya berbicara dengan dia saya masih bisa melihat kulitnya, ya, jadi tidak terlalu tebal, ya, jambangnya tidak terlalu tebal, ya, sehingga saya bisa melihat kulitnya, maka ini dikatakan tipis. Kalau tipis maka wajib untuk menyampaikan air ke dalam kulitnya, ya, disampaikan. Kalau itu tipis. Kalau tebal maka tidak disyaratkan, cukup baginya untuk membasahinya saja, ya, membasahinya saja. Karena apa? Jenggot dan jambangnya itu tebal. Ya. Saya ulangi, ya, fardu yang kedua dari fardu wudu adalah membasuh muka secara keseluruhan, baik itu bulu, ya, baik itu rambut maupun kulit. Dan batas wajah seperti yang kita sampaikan tadi, dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Ya, dagu itu ini Bunda. Ya, para jamaah sekalian. Kemudian ini panjangnya. Lebarnya mana? Dari anak telinga kanan ke anak telinga kiri. Ini lebarnya. Ya. Maka perhatikan, khususnya ini bagi perempuan, tolong diperhatikan. Ya, bagi jamaah yang akhwatnya, tolong diperhatikan. Maka caranya bagaimana? Guru kita menyampaikan. Ya, ini kan kita tadi menyebutkan apa? Panjangnya dari sini ke sini. Ya, lebarnya dari sini ke sini. Lah, ininya bagaimana? Bagaimana cara mengetahui ininya secara keseluruhannya bagaimana? Seandainya kita letakkan, ya, umpamanya sesuatu di sini, kemudian kita ikat dengan tali, ya, maka kita tarik ke sini. Ya, kita tarik ke sini. Maka ini perhatikan, ya, bagian dari wajah. Bagian dari wajah. Ya. Ini masih bagian dari wajah. Maka ini masih bagian dari wajah. Artinya apa? Kalau ini masih bagian dari wajah. Tadi kita sebutkan apa? Wajib, ya, meratai wajah dengan air, baik itu bulu, ya, maupun kulit, baik itu rambut maupun kulit, kecuali, ya, rambut, jambang dan jenggot itu pun jikalau tebal. Maka ini Bunda, ya, ini kan ini ada rambut, ya. Ya, ini masih masuk dalam kategori wajah. Ya, maka ini wajib untuk dibasuh. Ya, wajib untuk dikenai air. Ya. Kenapa ini saya sampaikan tadi khusus untuk perempuan? Ya, saya sebutkan bagi perempuan untuk memperhatikan karena pada umumnya perempuan karena mereka rambutnya panjang itu biasanya ini mereka panjang. Ya, ini entah disebut apa namanya, jambang atau apa namanya. Ininya. Nah, biasanya karena rambut perempuan itu panjang, ini perempuan juga panjang. Biasanya seperti itu.
Ini yang panjang, karena ini masih masuk dalam kategori wajah, maka juga wajib untuk dibasuh. Yang sering terjadi apa? Ya, yang sering terjadi. Ini kata orang, bukan ya kata saya. Saya juga nggak terlalu memperhatikan juga. Cuma yang disampaikan guru-guru kita juga seperti itu. Mungkin mereka melihat istri mereka, ya, tapi mereka tegur atau bagaimana, atau mereka mendengarkan dari guru-guru mereka. Ya. Biasanya ini perempuan kan panjang ya, ya apa namanya, anak apa namanya ini, ya pokoknya jambangnya lah, ya jambangnya ini panjang. Apa yang mereka lakukan? Mereka tarik ke belakang, ya. Yang terjadi mereka tarik ke belakang, ya mereka selipkan ke telinga mereka, ya. Ini, ya, jika rambut yang mereka tarik ke belakang ini tidak terkena air, maka tidak sah wudhunya. Maka tidak sah wudhunya. Kenapa? Karena rambut yang mereka tarik itu masih bagian dari wajah dan itu wajib untuk dikenai air. Sedangkan dia, ya, menariknya ke belakang, maka tidak sah wudhunya. Bisa difahami, Bunda? Ataupun jamaah perempuan yang lainnya? Sepanjang itu, Ustaz. Rambut kan panjang ini. Ini kan panjang. Sepanjang itu harus basah, Ustaz. Iya. Kenapa? Karena ini masih masuk dalam wajah. Oh iya, Ini iya, rambut iya. ini, Bunda. Nah, bagaimana saya mencontoh? Sebentar. Iya. Oh, jadi harus dibasah, ditarik dulu ya, Ustaz ya, sepanjang itu Nah, ya. nah, ini masih masuk dalam wajah. Artinya ini rambut wajib untuk dibasahi dengan air. Lantas bagaimana solusinya? Mau tahu solusinya, Bunda? Ustaz. Dipotong. Oh, dipotong. Serius? Iya, serius. Ya, jemaah kita yang perempuan yang sudah belajar ilmu agama, apa yang mereka lakukan? Mereka potong. Oh iya, iya. Ya. Ya. Jangan khawatir, Bunda, itu tidak akan menghilangkan kecantikan, ya. Kalau orang sudah suka sama kita, ya, kalau Kan suami kena sudah kudus cinta, juga. kalau suami Seperti sudah cinta kudus. sama kita, ini tolong dimatikan dulu, Bunda. Ini siapa yang ngomong? Bingung saya. Ya, kalau suami sudah cinta sama kita, ya, kalau orang sudah cinta sama kita, ya itu akan buta, Bunda. Makanya ada istilah cinta itu buta. Ya, kalau istrinya juling, ya katanya apa? Itu bukan juling. Ya, dia memang suka mengedip matanya. Ya, jadi seperti itu. Kalau sudah cinta seperti itu. Jadi jangan khawatir, ya kalau dipotong ininya, ya sehingga pendek dan itu memudahkan baginya untuk membasahi dengan air, ya jangan khawatir kecantikannya hilang. Ya orang kalau sudah suka sama kita suka. Lagian kita pakai hijab, Bunda. Ya, kita pakai hijab. Ya jangan dilepas hijabnya. Ya lebih cantik pakai hijab daripada tidak berhijab. Yang lain, semuanya paham? Pak Nah, Ustaz, mau bertanya dulu Ustaz. Masya Allah, Bunda Husrina. Iya Bunda, silakan Bunda. Masya Allah. Boleh Ustaz bertanya? Boleh Adakah Bunda, boleh. perbedaan? Mohon maaf ini Ustaz ya. Siap Bunda. Apakah ada perbedaan antara wajah dan muka? Karena kalau dikatakan begitu harus basah. Oh, kalau dia bagian wajah, apa yang nampak ya dari depannya. Jadi kalau kelihatan sedikit itu rambut kalau kita sholat boleh ya? Karena dia masih bagian dari wajah situ. Jangan digabungkan di situ Bunda. Ya, kita membahas tentang wajah, kita tidak membahas tentang rambut. Ya, Saya rambut bertanya. sebentar Bunda. Yang disebutkan oleh para ulama yang tidak termasuk aurat itu adalah wajah perempuan, bukan rambut perempuan. Kalau kita buka kitab fikih Bunda, yang namanya rambut perempuan, dimanapun ya rambut kepala, dimanapun dia berada, mau di sini, ya mau di sini, mau di sini, ini tetap aurat. Faham Bunda? Paham Ustaz, tapi kan bagian wajah tadi itu ya. Makanya saya bertanya perbedaan muka wajah Iya. adakah? Nah,
Iya, bagian wajah. Makanya saya sebutkan tadi, yang disebutkan oleh para ulama, yang bukan aurat itu kan wajah. Tidak ada para ulama yang menyebutkan yang bukan aurat itu adalah rambut perempuan, itu tidak ada. Yang disebutkan wajah. Jadi jangan diiringi, karena wajah dengan rambut itu beda. Wajah perempuan tidak aurat, ya, tapi rambut perempuan itu aurat. Paham, Tapi Bunda? rambut bagian janggut, bagian wajah yang wajib dicuci. Bagaimana, Dan Bunda? itu. Jadi asbabul wurudnya pertanyaan saya Ustadz, karena tadi disebutkan bahwa itu rambut yang kayak janggut, tapi sebenarnya jarang sih ada perempuan begitu. Termasuk saya tidak ada turun tumbuh seperti itu. Kan tadi Apanya itu? dibahasakan kalau ada jambannya turun jambannya ya. Ya Sebentar, Ustadz. Bunda. Sebentar. Tenang Iya. dulu. Nah, saya tidak kemana-mana. Iya, maksudnya apa, Bunda, yang tidak ada di perempuan? Rambut ini panjang tidak ada di perempuan. Maksudnya Ustadz tidak semua itu lebat turun kayak ada turun begini. Ya Oh, kan saya tidak tahu. ada Iya, saya tumbuhnya, tidak tahu, Bunda. Iya, tumbuhnya saya tidak Ustadz. tahu. Ya, Heeh. karena kenapa timbul pertanyaan saya begini Ustadz? Kan biasanya dijelaskan juga para ulama bahwa batas tumbuh rambut itu, batasnya wajah, dan itu intinya anak rambut semua itu sudah menjadi harus tertutup kalau kita sholat. Tapi yang Iya. saya memahaminya dari apa dari kalimat wajah tadi ini masih bagian wajah yang wajib ditutup itu tadi yang rambut maksudnya. Makanya saya bilang ada nggak perbedaan antara wajah muka? Jangan sampai Iya. kalau dibilang muka yaitu yang tidak ada tumbuh rambut, kemudian kalau wajah apa yang nampak dari depan yaitu wajib semua dicuci. Itu loh. Siapa yang bilang begitu, Bunda? Ada pernah saya dengar begitu. Iya, coba tanya ke Saya orangnya. lupa Ustaz. Iya, Cuma saya lupa Ustaz ya. iya. Coba tanya ke orangnya kalau ingat. Di dalam Karena kitab benar fikih. ya benar itu Ustaz ada sambil mengajarkan juga cara berwudu dengan cara itu air disengaja memang dibasuhkan rambut rambut. Nah, ke bagian yang dekat ke itu semua sengaja kasih ke sana airnya karena dia ya termasuk apa yang dijelaskan Ustadz ini saat ini. Seperti Iya. itu. Iya, karena memang seperti itu ulama fikih Dia tidak menjelaskan. menjelaskan ke sana begitu. Dia cuma pokoknya dia menganu air saja. Tapi dia tidak jelaskan seperti Ustadz jelaskan. Berarti itu maksudnya mungkin ya. Sebentar, Dia sebentar. kasih basah Sebentar. ke sana. Iya. Ya. Bunda tolong ya jawab pertanyaan saya, paham atau tidak? Ya, perhatikan. Wajah itu ya panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Sampai di sini paham? Ya Ustaz. Lebarnya dari anak telinga kanan ke anak telinga kiri. Ya. Lah, ini cara mengetahui ininya bagaimana? Kan tadi cuma lebar sama panjang, betul? Betul Ustaz. Nah, cara mengetahuinya bagaimana? Para ulama itu menyebutkan apa? Kita tarik benang, ya tarik, ya sampai ke sini, ya tarik, nah, tarik, ya maka ini masih wajah ini, ya berarti ada bagian rambut ini masih masuk dalam kategori wajah, Yang wajib dicuci. Ayo. ya yang wajib dicuci. Sampai di sini paham, Bunda? Bunda Husrina sampai di sini paham? Paham Ustaz, paham. Oke. Kemudian yang saya sampaikan tadi apa? Biasanya, saya nggak tahu ya, perempuan itu kan banyak, jutaan orang, ya rambutnya berbeda-beda juga tentunya. Cuma kebanyakan, biasanya perempuan itu ininya panjang, karena rambut mereka panjang, maka ininya panjang. Yang sering terjadi itu apa? Mereka tarik ke belakang. Lah, ini yang mereka tarik ke belakang ini kan masih bagian dari wajah, ya. Rambut kepala yang masih masuk dalam bagian wajah. Ketika mereka tarik ke belakang dan tidak terkena air, maka sah wudunya atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Tadi kita sebutkan apa? Wajib, ya, membasuh wajah secara keseluruhan, ya, baik bulunya, ya, bulu rambut, ya, bulu ini, ya, bulu apa namanya ini, alis mata, ya, bulu ini,
Ya, itu wajib untuk dibasuh maupun kulitnya. Kecuali jambang laki-laki ya dan jenggot laki-laki itu pun yang tebal. Kalau yang tipis tetap wajib untuk dibasuh. Lah dari sini kita tarik kesimpulan, orang yang melakukan ini tadi dan tidak membasuhinya, tidak membasahinya dengan air, maka tidak sah wudunya. Ya, kemudian tadi Bunda bertanya, berarti Ustadz, ya, ini rambut tidak aurat. Ya, jangan dikaitkan dengan itu. Kenapa? Karena rambut perempuan dimanapun dia tumbuh, ya, mau di sini, ya, mau di sini. Nah, yang namanya rambut perempuan itu aurat, Bunda. Rambut perempuan itu aurat. Baik dalam keadaan masih tersambung, ya, maupun setelah terputus dari kepalanya, ya, rontok umpamanya, itu tetap aurat bagi laki-laki. Bagaimana? Bisa difahami? Nah, Ustaz, maaf. Yang lain? Ya, kalau seandainya memang ada Bunda pernah dengar penjelasan yang lain, ya tidak masalah, ya tinggal sebutkan di dalam kitab apa, ya nanti kita cari, kemudian siapa yang menyampaikan, tidak masalah. Karena fikih itu kan apa namanya? Ya ada beberapa mazhab. Cuma jangan hanya bermodal mengatakan saya pernah dengar, saya tidak boleh seperti itu. Ya harus jelas, umpamanya mohon maaf Ustadz Jumri, tapi di dalam kitab ini disebutkan seperti ini. Ya, dan ini menurut ulama ini, ya, itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ini yang kita sampaikan Bunda. Saya pribadi ya, selama saya mengajar, ya, saya tidak pernah lepas dari kitab. Ya, bahkan biasanya setengah jam atau 15 menit sebelum pengajian dimulai, saya baca kitabnya dulu, saya tahdir namanya, persiapan. Ya. Jadi saya tidak ya langsung keluar dari kepala saya juga tidak, ya saya tidak, hafalan saya juga tidak kuat, jadi saya butuh alat bantu. Ya, jadi apa yang saya sebutkan ini disebutkan oleh para ulama di dalam kitab mereka, dalam kitab fikih mereka, dan para ulama menyebutkan seluruh ya anggota tubuh perempuan itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau dikatakan seluruh, maka rambut perempuan itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Para ulama tidak ada mengatakan wajah dan rambut yang ada di wajah itu tidak ada. Itu bukan aurat, kata para ulama, itu tidak ada. Yang disebutkan para ulama itu wajahnya tidak aurat, rambutnya tetap aurat. Lantas bagaimana dia cara menutupinya? Ya sudah, seperti ini. Jangan sampai kelihatan rambutnya. Ya. Oh iya, Ustaz. Iya, jadi bedakan antara sholat, ya, menutup aurat, dengan yang kita bahas sekarang. Kita membahas tentang wudu. Nah, yang lain, ya, tidak masalah bertanya seperti itu. Saya pribadi tidak masalah. Tapi Ustaz, mohon maaf ini kalau Iya, seandainya itu rambut yang tadi turun kayak apa namanya, jambangnya turun itu, kemudian ditarik ke belakang seperti yang dicontohkan tadi Ustaz. Nah, ini kan kebanyakan kan kita tidak menyadari itu semua, bahwa ternyata itu harus. Nah, terus misalnya tadinya ini betul-betul sebatas tempat tumbuh rambut, tapi ini rambutnya kan ditarik ke belakang, diselipkan di telinga. Tapi seandainya misalnya pada saat dia menyapu kepala, dia kan banyak orang itu sering menyapu keseluruhan kepala. Nah, saya juga sering begitu. Ya, kalau pada saat di situ baru dikena air wudhu, masih tetap dianggap tidak sah karena bukan kena air pada saat cuci wajah, gitu. Nanti dia kena air setelah pas menyapu kepala, maksudnya di sini Ustaz. Karena kan pasti kena kalau kita sapu keseluruhan kepala. Dan terkadang sebegitu. Misalnya juga kalau kita cuci telinga itu kan pasti kena air juga ke situ. Nanti artinya tidak dianggap ketika memang bukan pas wajah yang dicuci gitu loh, pertanyaan saya. Ya, jadi dianggap tidak sah juga ya. Yes, sebentar Bunda, sebentar. Ya. Siapa yang mengatakan ya tidak sah wudhu seseorang, ya, dia membasuh muka, kemudian ternyata rambutnya ditarik ke belakang, kemudian dia masuk tangan, kemudian kaki, kemudian ketika dia mengusap kepala, dia ratai semuanya, dan ini rambut juga terkena,
Ya. Siapa yang mengatakan tidak sah, Bunda? Saya tidak Enggak, mengatakan itu tidak sah. maksudnya bukan begitu Ustadz. Oh, berarti Nah, saya salah sampaikan. Begini Ustadz, iya, maksud sebentar, saya Bunda. yang Sebentar. saya pahami tadi Ustadz dari Iya, pernyataan Ustadz, mohon maaf ini Ustadz ya. iya, Yang saya tidak pahami masalah, dari, Bunda. Iya, aduh, itu nih. iya, Jadi tidak masalah, Bunda. ya, Yang yang penting saya Bunda pahami paham. dari Ustadz, kalau yang termasuk jambang itu turun, itu harus dikena air saat cuci muka Betul. ya. Hmm, Karena itu adalah bagian wajah. Nah, betul. makanya timbul pertanyaan pertama tadi tentang wajah dan aurat. Terus yang Iya. kedua, terus ini kan jangan ditarik ke belakang, jangan diselipkan di telinga, maksudnya supaya basah ya, supaya Hmm, dia kena air, karena itu wajib kena air, itu yang kayak cambang turun itu. Nah, hmm. terus pertanyaan saya kemudian tadi ini Ustadz, karena kan biasanya ditarik ke belakang, kami Betul, biasanya, betul, betul. termasuk Hmm. saya Iya, rapikan itu naik rambut saya, kalau saya berwudu. Nah, kadang iya, kan supaya jangan terlalu anu ya. iya. Nah, jadi kalau seandainya terlanjur kita rapikan ke belakang, tentu kan dia bagian jamban, tapi kita tarik ke belakang maka dia tidak basah gitu. Hmm, Lantas karena kita harus dikasih basah, maka kalau seandainya kan pas cuci muka tadi tidak kena karena kita selipkan ke belakang Ustadz ya. iya. Gimana kalimatku ini bisa didengar, dipaham ya? Mau maaf sih. Saya tidak lanjut ke Oke, oke. pertanyaan itu kalau Sebentar, sebentar, membingungkan Bunda. ya. Tenang, Sebentar, tenang, bentar. Bunda. Iya, tenang. Saya paham, Nah, Bunda. Oke, jadi saya yang kalau jelaskan. seandainya, Bunda, coba Bunda matikan dulu mikrofonnya. Saya yang oke, jelaskan. oke, Kalau oke. seandainya saya salah, nanti bilang Bunda bilang salah. Jadi Bunda Husrina tadi bertanya. Tadi kan kita sebutkan kalau rambutnya ditarik ke belakang, ya terus membasuh muka tidak terkena, itu kan tidak sah. Cuma bagaimana kalau seandainya sudah basuh tangan, ini kan tidak terkena air ya. Kemudian ketika mengusap kepala, karena Bunda Husrina ini sudah menjadi kebiasaannya membasuhkan semua kepalanya, itu sah atau tidak? Ya jawabannya sah. Siapa yang mengatakan tidak sah, Bunda? Saya tidak tidak ada, mengatakan tidak sah. tidak ada yang mengatakan Ustaz. Saya cuma bertanya apakah dianggap sah Oh, karena tadi tidak sah kalau ditarik ke belakang iya, tidak kena air begitu Ustaz. iya. Oke. Baru kemudian nanti basah Cukup, setelah Bunda, kepala cukup, yang Bunda. muncul Ustaz. Nah, Nah, iya, matikan dulu mikrofonnya. Iya, kalau kita lanjutkan panjang nanti. Oke, jawabannya sah. Tahu kenapa? Iya, iya. Mungkin maksud Bunda, kalau tidak sah itu mungkin tidak tertib ya, tidak tertib. Jadi dia masih tertib Bunda, karena dia sudah membasuh wajahnya. Ya. Kemudian, ya, basuh tangan. Ya, kemudian ketika mengusap kepala, dia langsung ya terkena dengan apa namanya rambut yang keluar ini tadi, maka tetap sah. Dan itu tidak ada kaitannya dengan tertib karena dia tadi sudah membasuh wajah, tapi tidak secara sempurna. Ya. oh ya Saya Ustaz. kasih contoh, lain. Ya. Saya wudhu, ya sudah sempurna wudhu saya. Ya. Kemudian, ya tiba-tiba saya melihat di tangan saya ada yang tidak terkena air, dan air ini masih ada di tangan saya. Kalau saya ginikan saja, ya sudah mencukupi. Bukan berarti saya melanggar tertib, tidak. Karena saya menyempurnakan, bukan memulai dari awal, tapi menyempurnakan basuhan yang belum sempurna. Maka jawabannya sah. Bagaimana Bunda? Selesai Bunda? Atau ada lagi? Atau yang lain, jamaah yang lain? Selesai Ustaz ya. Mohon maaf ya para jamaah Iya, yang lain ya. Saya terlalu banyak. Nanti yang lain jadi bosan deh. Minta maaf ya. Assalamualaikum. iya, iya, tidak Ya harus masalah. detail. Iya, bagus, bagus. Supaya yang lain itu betul-betul memahami. Iya. Jadi ini sangat penting sekali. Ya. Jadi langkahnya bagaimana? Langkahnya bagaimana? Seperti yang kita sebutkan tadi, dipotong. Ya. Jangan dipotong botak semuanya, tidak. Saya tidak mengatakan dipotong botak semuanya. Jadi ininya saja dipendekkan. Ya, kalau panjang dipendekkan. Supaya apa? Memudahkan ketika membasuh muka. Seperti itu. Ya, dipendekkan. Nah, sudah jam 8 di Jakarta dan jam 9 di Makassar. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Nah, jadi rambut yang berada di bagian wajah ya semuanya wajib untuk ya
Kesimpulannya lebih baik dipotong. Iya, dari tadi kita sampaikan lebih baik dipotong, Bunda. Oke. Ya, sudah selesai potong memotong, ya, sudah selesai potong memotong. Yang penting semuanya paham. Kemudian kita sampaikan tadi, ya, semua rambut, ya, bulu yang ada di wajah, baik bulu mata, ya, bulu mata ini kan sudah tidak fokus lagi. Ya, bulu mata juga. Ya, bulu mata, alis mata, ya, bahkan kadang ada orang yang memang buluan. Ya, maksudnya bagaimana? Ya, buluan, banyak bulunya, ya. Sehingga di apanya ini, keningnya ini pun berbulu. Ya, kadang ada orang seperti itu. Ya, orang Timur Tengah biasanya banyak gitu. Mereka memang subur mungkin ya, sehingga berbulu. Ini juga wajib untuk diratai dengan air. Ya, bulu mata ini diratai dengan air. Ya. Tapi kalau seandainya perempuan berjambang atau berjenggot, ya, kalau seandainya mungkin saja terjadi, ini bagaimana? Tetap wajib ya untuk diratakan dengan air, walaupun jambang perempuan tersebut ataupun jenggot perempuan tersebut itu tebal, ya, tetap wajib dikenai air, ya. Karena yang kita sebutkan tadi, yang tidak wajib dikenai sampai ke dalam air itu adalah jambang dan jenggotnya laki-laki. Itu pun kalau tebal, kalau tipis tetap wajib dikenai air, sehingga air tersebut masuk ke dalam mengenai kulitnya. Ya. Yang kita sebutkan tadi jambang dan jenggot. Kumis, ini wajib juga diratai dengan air. Kalau dia punya kumis tebal, kumis tipis, tetap wajib ya disampaikan air ke dalam kulitnya. Seperti itu. Izin bertanya, Ustadz. Silakan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, silakan, Bunda. Yang saya ingin tanyakan tentang wudhu bagian muka ini, bagaimana dengan perempuan yang punya bedak dengan lipstik? Apakah sah apabila bedak tidak terhapus, dengan lipstik juga tidak terhapus? Terima kasih Ustaz, hanya itu demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin, Bunda, saya tertawa bukan karena pertanyaan Bunda lucu. Ya, saya ingat saja suatu kejadian. Ya, saya punya pengajian di Jakarta dengan ibu-ibu juga. Ya, pertanyaannya sama dengan Bunda. Iya, iya. Ya, terus ya saya bingung. Ya, apa kaitannya? Ternyata ya ada bedak, ada lipstick anti air. Masya Allah, baru tahu seumur hidup saya, Bunda. Ya, yang tidak terlalu tua juga, yang 25 tahun ini. Baru saya tahu ternyata ada bedak dan ada lipstick itu anti air. Ya ilaha illallah. Ya. Alis juga katanya Ustaz. Walaupun Iya, tidak pernah pakai, iya, alis juga ada anti iya. air. Iya, anti air, anti Ya, bagaimana hal ini? sinar matahari, anti badai, ya, bermacam-macam sekarang. Ya, jawabannya tidak sah. Jawabannya tidak sah. Karena kita sampaikan tadi wajib ya air tersebut mengenai kulit. Jika bedak tersebut ya kena air langsung mengalir ya karena terhalang ya saking kan tebalnya, kemudian ini waterproof ya apapun itu namanya ya. Nah, makeup wanita sekarang rata-rata waterproof ya, itu terserah apapun itu. Kalau dia menghalangi maka tidak sah jawabannya. Ya, saya harapkan ya para akhwat yang ngaji di sini ya janganlah aneh-aneh. Ya, bunda-bunda ya janganlah aneh-aneh. Ya, kasih bedak baby aja, Bunda. Bedak baby ya, itu sudah cantik itu. Jangan aneh-aneh. Jangan sampai merusak ibadah kita. Jangan disebabkan gaya, disebabkan style dan lain sebagainya. Ya, ibadah kita jadi rusak. Jangan sampai seperti itu. Bisa dipahami, Bunda Juhriah? Tapi biasa kalau semacam lipstick hanya separuh terhapus. Berarti air wudhu itu sudah meresap.
tidak sampai anti badai, tidak. Hanya terhapus separuh, tidak keseluruhan. Apakah sah Hanya wudhunya begitu, Ustaz? iya, hanya anti gerimis saja, bukan anti badai ya Bunda. Kesimpulannya Bunda, ya mau dia anti badai, anti petir, ya anti segala anti. Kesimpulan tadi kita sampaikan apa? Itu air harus mengenai kulitnya. Jika sekiranya Bunda tahu ini bedak waterproof, ya water apapun itu, ya bisa menghalangi kulit ini terkena air, maka Bunda tahu jawabannya. Tidak sah. Ya, bincu yang anti air itu nggak tahu faedahnya apa. Ya, ya Allah. Ya. Saya harap istri saya tidak ada yang seperti itu. Ustaz. Ya Allah. Nah, Masih ada silakan yang Bunda. bisa bertanya, Ustaz. Iya, silakan Bunda Husrina. Masalah apa? Waterproof. Ya ini penting Ustaz karena sering berhadapan dengan ibu-ibu. Ya Jadi ini Allah. kan itu biasanya, tapi saya sih jarang Ustaz, bahkan jarang saya pakai bedak. Itu bedak anak. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Berarti Bunda Husrina 1 dari 1000 wanita mungkin. Enggak Ustaz, karena saya gini, prinsip saya begini, daripada susah-susah juga kalau mau berwudu, daripada saya diperbudak wudu beda saya kan lebih gampang itu kalau langsung berwudu toh, tidak perlu lagi cuci muka. Jadi begini Ustaz, itu yang saya lihat dan dipakai ibu-ibu. Ini mau maaf ya sedikit minta izin ya Pak Erik, Pak bapak-bapak yang ada di dalam sini dan ibu-ibu juga ya. Terlalu banyak pertanyaan saya ini, tapi mau maaf ya Ustaz ya, penting sekali menurut saya. Langsung saja Bunda pertanyaannya. Itu ibu-ibu itu biasanya itu ada dulu dipakai di dalam, di wajahnya paling dasar masuk itu adalah pelembab. Terus yang kedua pakai lagi, bukan pelembab, apa istilahnya itu ada, pokoknya 3 lapis biasa saya lihat ibu-ibu pakai. Ada yang kayak itu, terus nah apa skincare kali? Enggak, ya, enggak, ada. Pokoknya ada saya lihat. Sebentar. Mohon semuanya mematikan mikrofonnya terlebih dahulu. Tidak usah ya, ini narasumbernya laki-laki Bunda, ya. Jangan dipusingkan dengan keren. Mau maaf sekali Ustaz. Atau apapun itu, ya tidak usah. Kesimpulannya Bunda, mudah sekali. Jangan membingungkan diri kita sendiri. Tidak membingungkan Ustaz, begini. Sebentar Bunda. Sekarang menurut Bunda penting. Sekarang saya tanya kepada Bunda. Faham tidak ketika kita menyampaikan air harus mengenai wajah, mengenai kulit? Oke, Bunda. Sebentar Bunda Husrina. Sebentar. Ya pondasiun ada tadi itu pondasiun Bu. Ya karena dasar saya tidak pernah pakai jadi saya tidak ngerti. Ya. Ada pondasiun. Sebentar Bunda. Silakan Ustaz. Dihapus semua intinya. Iya, ini bedak ya, lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3 terkena air atau tidak kulitnya? Kalau terkena air maka sah. Kalau tidak terkena air maka tidak sah. Sesimpel itu. Ya. Jangan tanya saya Bunda, saya tidak pakai kaf, saya tidak pakai biore, saya tidak apa, saya nggak tahu itu semua. Ya, saya tidak pakai pelembab, pengering. Ustaz, bukan ke sana pertanyaannya Ustaz. Iya, saya paham Bunda. Beda Ustaz. Jadi begini. Iya, ada yang saya dengar begini Ustaz, mohon maaf sekali Ustaz, bukan baru membantah. Ada yang saya dengar ketika kita mencucikan muka pertama sekali karena bedaknya tebal, ketika air itu keruh, ini masalah air ini ya, air mustakmal tidak ini. Ketika air itu keruh, kalau kita kenakan air ke muka pertama dan kita lihat dan keruh, maka katanya itu tidak sah wudhu gitu loh. Bahkan memang saya pernah ada lihat ibu-ibu kayak berbusana itu saking tebalnya kapan bedanya. Sudah berwudhu, saya tanya ibu sudah berwudhu, tapi kenapa masih putih itu mukanya kayak busa, itu loh. Nah, masalah air mustakmal tidaknya ini yang saya pertanyakan Ustaz. Nah, benar ada menjelaskan begitu Ustaz. Bahwa ketika air pertama sekali dipakai dan kemudian kita sapukan dan ada sisanya kemudian keruh di tangan, walaupun itu terkena masuk ke dalam kulit itu, maka itu dianggap air wudhu itu tadi air mustakmal, maka belum dianggap sebagai air wudhu. Tapi saya tidak usah sebutkan siapa orang yang menjelaskan itu. Dan saya pernah dengar Ustaz ceramah. Sering di televisi juga. Cuman saya tidak mau menyebutkan orangnya. Itu aja.
Jadi bukan persoalan sampai tidaknya ke dalam, pasti Oh, meresap oke, air oke. dulu. Oke, paham Persoalan Bunda. mustahil tidaknya ini Oke, Ustaz. oke, paham Maaf Bunda. ya, Siap, jadi siap. beda. Oke, Oke. oke, oke. Masya Allah, saya nggak tahu ternyata pembahasan wajah ini luar biasa sekali. Ya, seharusnya saya tadi membahas wajah simple, ya cukup, kemudian pindah ke tangan. Kalau tangan kan, oh nanti ada tangan itu lagi nggak Bunda? Ada apa? Lotion apa namanya? Lotion waterproof. Ya. Allahu alam saya Ustaz, saya enggak pahami semua itu. Baru dengar juga itu ada istilah waterproof. Enggak, bercanda Bunda. Perempuan Jadi, enggak. sebentar, sebentar. Jadi Sebentar. sudah intinya Ustaz. Matikan dulu. Matikan dulu mikrofonnya. Matikan dulu mikrofonnya. Matikan dulu mikrofonnya. Tenang, ya. Saya cuma bercanda Bunda supaya tidak terlalu tegang. Ya, ini masalahnya muka saya sudah tegang dari tadi ketawa. Ya Allah, oke. Dia dia basuh muka, ya saking kan tebalnya ini bedak, ya, maka ya sudah bercampur. Ya. Apakah ini basuhan pertama? Ya. Iya, ini masih basuhan pertama, Bunda. Ya. Yang dikategorikan mustamal itu bagaimana? Ya, ketika dia membasuh ini Bunda, kan ada air itu. Ya, air sisa membasuh mukanya itu. Ya, air sisa membasuh mukanya itu. Kalau dia tampung lagi, ya dia gunakan ke tangannya, baru tidak sah. Itu satu. Itu yang dikategorikan air mustamal. Kemudian ya, yang kedua, membasuh muka, ya, saking tebal bedaknya, ya, saking tebal bedaknya, basuhan pertama itu tidak cukup. Ya, saking tebalnya itu, saya nggak tahu tebalnya bagaimana. Mungkin segini tebalnya mungkin. Ya, jadi basuhan pertama itu tidak mencapai kulitnya. Ya, tapi basuhan pertama itu hanya cukup menghilangkan bedak-bedaknya. Ya, tidak mencapai kulitnya. Maka ini baru tidak dihitung sebagai basuhan pertama. Ya. Basuhan pertama itu kapan? Ketika air mencapai kulitnya. Ya, yang saya jelaskan tadi Bunda, air mustakmal itu adalah air sisa yang sudah dipakai untuk bersuci. Ya, itu air mustakmal. Yang sudah terpisah dari kulit Ustaz. Gitu. Iya, ketika bersuci. Ya. Baik, ya seperti itu. Insya Allah nanti ada pembahasan air mustakmal. Ada rinciannya, bukan hanya itu saja tidak. Tapi yang Bunda nyatakan itu bukan seperti itu. Ya, jadi basuhan pertama, kalau saking tebalnya itu ya tidak mengenai wajahnya, kulit wajahnya ini, ya, maka ini tidak dihitung sebagai basuhan pertama. Basuhan pertama itu ketika air tersebut mengenai wajahnya. Jadi kesimpulannya Bunda, ya kita itu cantik, ya bukan kita, bunda-bunda cantik, ya para jamaah di sini yang perempuan cantik, ya, ya karena apa? Manusia itu adalah sebaik-baik ciptaan Allah, ya, sebaik-baik bentuk ciptaan Allah. Ya, jadi kita semua bagus, kita semua cantik, ya tergantung bagaimana kita mensyukurinya. Ya, saya juga bingung, serius saya bingung melihat perempuan yang ketika keluar dari rumahnya luar biasa sekali, ya bahkan mungkin suaminya tidak kenal ini istri saya atau tidak gitu kan. Tapi ketika di rumah ya salam, ya semuanya mengeluarkan aroma bawang, ya semuanya mengeluarkan aroma bawang. Tapi ketika mau keluar rumah, ya semuanya mengeluarkan aroma misik, ya aroma parfum Dior, Gucci, apalagi ya panci dan lain sebagainya. Ya ini Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ini yang perlu kita catat ya pada kajian kita malam hari ini. Ya, bahkan para ulama menyebutkan ini perlu hati-hati. Perempuan yang berhias. Perhatikan, perempuan yang berhias. Perempuan yang memakai wangi-wangian ketika keluar dari rumahnya untuk menjadi sorotan ya laki-laki ya, untuk mencari ya pandangan orang laki-laki kepada dia, daya tarik dia supaya terpancar. Ya, maka ketika dia keluar dari rumahnya dengan niat tersebut, haram hukumnya sampai dia kembali lagi ke rumah. Seharusnya sebaliknya, sebaliknya.
keluar rumah biasa saja. Ya, yang penting tidak bau kali. Kemudian wajahnya biasa saja. Yang penting suaminya tidak malu mengakui bahwasanya ini istri saya. Ya, tapi ketika di rumah, ya baru ya tunjukkan pesona Anda kepada suami Anda. Ya seharusnya seperti itu. Oh, nah ini kebanyakan alasan seperti ini. Kami kan di rumah Ustaz, kami nyuci, kami masak, kami ini, kami itu, ya dan lain sebagainya. Ya. Saya tidak tahu bagaimana saya menjelaskan, tapi Islam tidak mengajarkan seperti itu. Keluar dari rumah, ya seperti ratu, ya di dalam rumah seperti hantu. Ya. Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Ya. Apa yang mau kita cari? Kita suami sudah ada. Apa yang mau dicari? Ya, kita suami sudah ada. Kenapa saya sudutkan perempuan? Karena laki-laki Bunda, pada umumnya. Ya, pun kalau mereka pakai hiasan, paling penyuci muka saja. Ya, jarang kecuali orang kaya, mungkin dia pakai segala macam, segala macam, tapi pada umumnya tidak. Ya, bangun tidur, mandi, bahkan sabun mandi itu mencakup sabun muka. Ya, sampo itu mencakup sabun muka juga. Ya, jadi melengkapi. Ya, jadi tidak usah ya terlalu berlebihan. Hati-hati, bisa haram hukumnya. Ya. Normal saja. Ya, pakai makeup. Ya, sekiranya ya mukanya tidak ya terlalu menyedihkan, pakai bincu, ya, normalnya saja. Kenapa harus di sini merah, kuning, hijau, merah jambu, merah delima, ya ini nanti kuning kunyit, ya kuning jeruk, apapun itu segala macam. Nanti semprot sini parfum ini, semprot sini parfum itu. Ya kenapa harus segitunya? Apa yang mau kita cari? Ya ini yang mau saya tanyakan kepada bunda-bunda di sini ataupun para jemaah perempuan. Apa yang mau dicari? Mungkin tidak ada Ustaz niatnya begitu. Hanya sekedar mungkin tidak ada niatnya begitu, tapi untuk membahagiakan diri atau hati. Toh bisa saja ada begitu. Bukan niat tabarruj Ustaz maksudnya. Iya, saya tidak mengatakan semuanya Bunda. Ya, saya tidak mengatakan Bunda Husrina seperti itu atau bunda-bunda yang di sini seperti itu. Tidak, saya tidak menghakimi. Ya, cuma kebetulan di sini ada perempuan, saya bertanya. Ya, mungkin ada yang tahu jawabannya. Apakah semuanya seperti itu? Tentu jawabannya tidak. Ya, tidak mungkin semua perempuan umat Islam seperti itu kan tidak mungkin. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan sebagian besar. Ya, tidak menutup kemungkinan sebagian besar. Ya. Ya, orang kalau sudah berhias tujuannya apa? Untuk membahagiakan diri. Kenapa tidak membahagiakan diri di rumah? Kenapa harus keluar baru membahagiakan diri? Ya, kenapa tidak membahagiakan diri sekaligus membahagiakan suami? Itu dia. Bukan saya membela laki-laki ya, karena saya laki-laki tidak. Oke, sampai di situ saya menyampaikan hukum, tidak ya, karena saya laki-laki saya membela laki-laki tidak. Nanti akan kita jelaskan. Iya, makasih. Nanti akan kita jelaskan. Masih ada sedikit Ustaz. Sebentar Bunda. Sudah, jangan dilanjutkan. Ini sudah jam 8.30. Nanti kita selesai jam 12 malam nanti. Oke. Ya, yang saya sebutkan tadi, ketika perempuan yang berhias, yang memakai parfum dengan tujuan ya menjadi daya tarik bagi yang lainnya, ya ini diharamkan. Ini disebutkan di dalam kitab ulama. Saya tidak mengarang itu, tidak. Semua yang saya sampaikan walaupun saya sambil tersenyum, ya itu disebutkan oleh para ulama di dalam kitab mereka. Suka tidak suka, ya mau tidak mau, rela tidak rela, ya ini ilmu, ya ini hukum dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab mereka. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan segala urusan kita, mengkabulkan segala hajat baik kita. Ya, jika ada yang merasa tersinggung, ya jangan tersinggung. Ya, ini kita belajar. Kalau seandainya sebelumnya kita seperti itu, ya berubah. Ya, berubah. Jangan menetap di zona yang bisa menyebabkan kita itu jatuh kepada kemaksiatan. Ya, saya tidak mengatakan keluar rumah itu harus bau bawang, tidak ya. Normalnya saja, jangan berlebih-lebihan. Ya, pakai hiasan normal saja, pakai wangi-wangian normal saja, sekiranya orang tidak risih dengan kita, sekiranya hidung orang itu tidak terganggu dengan bau ketek kita umpamanya. Normalnya saja. Kalau pengen tampil maksimal, ya mau tampil star maksimal, ya tampilkan di depan suami kita.
Ya, tampilkan di depan suami kita. Pahalanya luar biasa sekali. Ya. Nah, Ustadz, masih bisa bertanya, Ustadz? kita sudah mau kita Oh, sudah iya. kita, Oh, iya, oke. Ustadz. Ya. Iya, catat Bunda, catat minggu selanjutnya kita lanjutkan. Jadi minggu selanjutnya kita full pertanyaan masalah perempuan ya, supaya ada waktu yang lebih banyak. Ini sudah jam 8.30 di Jakarta. Di Makassar mungkin sudah jam 9.30. Yang lain juga udah pada izin Ustaz, saya keluar dulu, terima kasih. Jadi takut mengganggu yang lain. Nah, jadi seperti itu. Ya, pengen tampil maksimal, tampil di depan suami kita. Ya, kesian Bunda, kesian. Saya kadang lihat video-video itu ya, para suami kadang kerja jungkir balik belakang ya, ada yang sampai meninggal dunia di dalam mobil, kelaparan, apa segala macam. Itu luar biasa sekali, perjuangan suami itu tidak mudah pun. Ya, layani dia. Nah, itu kesimpulannya, layani dia. Ya. Saya ingin membahagiakan diri saya, bahagiakan diri kita dan suami kita. Ya, pahalanya luar biasa sekali. Ya, pahalanya luar biasa sekali. Ya, kalau di rumah Bunda, ya, tidak pakai hijab pun tidak masalah. Ya, pengen tampil seperti model umpamanya, ya, rambutnya mau diacak-acak gimana, ya gambar daun, gambar apa segala macam, ya silahkan. Ya, soalnya yang melihat siapa? Suami kita. Seperti itu. Ya. Masya Allah, bukan wa malam insyaallah. Saya menyampaikannya tersenyum Bunda supaya tidak terlalu tegang, tapi yang saya sampaikan itu berdasar. Ya, bukan dari hawa nafsu saya, tidak. Semuanya disebutkan oleh para ulama di dalam kitab mereka. Nah, dalam kitab fikih disebutkan. Nanti akan kita kaji maksiat anggota badan itu apa saja. Nanti disebutkan keluarnya perempuan ya dengan berwangi-wangian, dengan berhiasan, tujuannya untuk menjadi daya tarik lawan jenisnya. Ini diharamkan. Ya, diharamkan. Haram itu tahu artinya Bunda, maksiat. Ya, maksiat ini akan dibalas dengan siksa jika tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, memudahkan rezeki kita, mengkabulkan segala hajat baik kita, ya, menjadikan kita hamba yang lebih baik ke depannya, ya, memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa taat kepadanya, ya, memberikan kita panjang umur, ya, untuk memperbaiki ya, diri kita yang sekarang yang masih kurang baik mungkin, ya, kita berusaha ya menjadi lebih baik Bunda. Saya ngomong BBBBB dari tadi itu bukan berarti saya lebih baik, tidak. Kita sama-sama berubah. Ya, kita sama-sama menuju kepada kebaikan. Ya, saling menasehati, saling memberi semangat, ya, saling menegur kalau ada yang salah. Ya. Saya berkali-kali saya sebutkan kepada para jamaah yang bunda-bunda ya, yang bukan bunda-bunda tidak. Ya, yang bunda-bunda anggap saya anak sendiri. Ya. Saya sudah bilang, saya ada di grup, ya, nomor saya ada di grup. Pengen hubungi saya silahkan. Ya, kalau tidak dijawab, ya sabar Bunda. Walaupun bentuk saya seperti ini, saya juga punya kerjaan, bukan pengangguran. Ya, jadi terkadang tidak saya jawab seketika karena memang lagi kerja. Ya, kadang lagi kerja, belum jamnya istirahat, jadi belum bisa balas. Ya, bukan saya tidak membalas, tidak. Insya Allah Bunda yang selalu menghubungi saya itu tahu. Ya, ada beberapa Bunda terkadang ya chat saya nanya hukum, itu selalu saya jawab. Tapi bukan seketika, terkadang ada waktunya. Karena memang tidak sering pegang HP, karena kita punya tanggung jawab, kita punya kerjaan. Jadi seperti itu, kalau ada yang ingin disampaikan kepada saya secara pribadi, menanyakan hukum kepada saya, ingin menasehati saya, dan lain sebagainya, baik Bunda maupun para jamaah yang lainnya, silahkan. Ya, nomor saya ada di grup. Ya, Jumri namanya, Jumri. Seperti itu. Barakallahu fikum. Ya, kita tutup majelis kita. Semoga majelis kita ini diberkahi. Saya harap semuanya tidak ada yang menyimpan sesuatu di dalam hatinya. Ya, semuanya demi kebaikan Bunda. Terkadang ya kul haqqan walau kana murran.
Ya, katakanlah kebaikan, kebenaran, walaupun itu pahit. Ya, kebenaran itu jarang manis Bunda, selalu pahit. Ya, kita saja yang tidak sanggup menelannya. Sebenarnya manis, cuma kita yang menganggapnya pahit jadi sulit untuk ditelan. Nah, kita tutup dengan bacaan tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ghafirli wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Insyaallah kita bertemu lagi di minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Sehat selalu, Ustaz. Ya. Sama-sama Bunda. Amin, amin, amin. Recording stopped.